Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini saya berada di Macan Kurung, lokasi pintu gerbang masuknya ke Kabupaten Jepara. Dan kami sedang melakukan live siaran langsung wawancara bersama beliau, Bapak Nurul Furqon, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai P3 Komisi D. Beliau akan memberikan himbauan-himbauan untuk masyarakat di Kabupaten Jepara khususnya dan masyarakat di Jawa Tengah umumnya tentang pilkada damai. Pemirsa, kami tersambung bersama beliau, Bapak Nurul Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nurul Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Saat ini menjelang pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Bapak Nurul Furqon sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai P3 Komisi D tentunya banyak sekali himbauan-himbauan untuk pilkada dilaksanakan secara damai, secara guyup, secara rukun, dan secara kondusif. Seperti apa himbauan dari Bapak Nurul Furqon? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ini memang pilkada kurang beberapa hari lagi, mungkin dalam 1 minggu lagi, ya persis 1 minggu ini kayaknya. Ini dari P3 tetap bagaimana juga kita harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga P3, yaitu P3 untuk di Jepara itu mengusung Mas Wiwit dan Gus Hajar. Ini saya harapkan semua warga P3 terutama di kota Jepara ini untuk mengusung beliaunya. Adapun kita tetap menjaga kedamaian. Jangan sampai permasalahan pilkada ini timbul pertengkaran. Biarpun kita istilahnya beda pilihan, tapi kita tetap rukun. Ini saya himbau kepada masyarakat kota Jepara untuk mendukung Mas Wiwit dan Gus Hajar, karena Gus Hajar beliaunya salah satu kader darah kita. Bagaimana caranya kita harus bisa memenangkan beliaunya. Itu Mbak Dina. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, banyak sekali dari tim sukses para calon, baik itu calon kabupaten maupun calon provinsi di sini, yang melakukan kegiatan sosialisasi atau pengenalan kepada jago-jagonya yang nanti supaya bisa menang. Tentunya banyak sekali saran-saran yang bisa Bapak Nurul Furqon sampaikan kepada para tim yang melakukan kampanye dan juga yang melakukan sosialisasi, baiknya seperti apa Bapak? Ya, itu terus saja sudah pasti. Kita sebagai kader P3, kita harus bisa memenangkan jago-jago kita, calon kita. Untuk Jepara itu Mas Wiwit dan Gus Hajar, dan untuk Jawa Tengah Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Kita memang punya berbagai cara. Sekarang itu banyak politik hitam, terutama di TikTok, di media-media yang lain, itu mesti menyerang paslon yang tidak sesuai dengan kita. Tapi semuanya itu jangan kita menanggapi dengan serius, kita tanggapi dengan sangat bijak, agar jangan sampai timbul pertengkaran atau permusuhan di antara kita. Ini saya harapkan warga P3 khususnya di Jepara menangkan Mas Wiwit dan Gus Hajar, dan untuk Jawa Tengahnya Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Karena Gus Yassin apapun bentuknya, beliau adalah putra dari tokoh kita, putra dari Simbah Kiai Haji Memen Juber. Mau tidak mau kita harus semangat untuk memenangkan beliaunya. Baik, terima kasih Bapak. Dari Bapak Nurul Furqon sendiri tentunya ada saran-saran ya buat para calon yang terpilih. Di sini dari Partai P3 mengusung Mas Wiwit dan juga Gus Hajar Mawar untuk Kabupaten Jepara. Apabila beliau berdua ini nanti jadi menjadi bupati periode 2024-2029. Saran dan pesan seperti apa dari Bapak Nurul Furqon untuk beliau berdua? Ya, saya berharap untuk beliau-beliaunya kelak apabila masyarakat khususnya di Jepara dan di Jawa Tengah beliau agar aspiratif dan mendengarkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Jepara, dan untuk gubernur ini Jawa Tengah ini semuanya agar aspiratif, semua keluhan-keluhan masyarakat ini agar ditampung dan berikanlah solusi yang terbaik.
Kalau kita sudah jadi, maksud saya beliaunya Bupati dan Wakil Gubernur, itu semua adalah milik rakyat. Apapun yang menjadi kepentingan rakyat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat di Jepara dan di Jawa Tengah. Kalau kita melihat sosok Bapak Nurul Furqon yang sudah berkali-kali menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Partai P3, tentunya banyak sekali target-target ke depan setelah Bapak melakukan kegiatan-kegiatan. Berkegiatan sudah banyak sekali yang Bapak lakukan untuk kemajuan Jawa Tengah maupun Jepara. Baik itu Demak, Kudus, dan juga Jepara. Target ke depan seperti apa untuk pembangunan Jepara dan juga Jawa Tengah supaya lebih maju, Bapak? Untuk program-program ini saya berharap ini permasalahan-permasalahan terutama yang ada di Jepara itu adalah masalah ukir. Pengusaha-pengusaha ukir itu minta kesejahteraannya akan dipikirkan. Itu tidak hanya ukir, kalau di Jepara itu ada ukir, juga ada nelayan, ada pengusaha-pengusaha lain. Sekiranya nanti Mas Wiwit dan Gus Hajar ini untuk lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, terutama di dunia usaha. Terus selanjutnya, ini saya berharap memang kita dari DPR Provinsi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemarin untuk mengusulkan jalan Jepara sampai ke Kelengklet itu kondisinya sampai sekarang masih kurang bagus. Ini monggo karena itu sebagian masih ada yang jalan kabupaten. Ini yang skala prioritas mana monggo diprioritaskan. Sekiranya ke depan Jepara itu masalah transportasi atau jalan-jalan ini, infrastruktur ini bisa lebih bagus. Karena dengan meningkatnya infrastruktur secara otomatis perekonomian di daerah itu akan menjadi naik. Terutama ini Jepara masalah mobiler itu sangat tinggi sekali. Bahkan ekspor ke beberapa negara itu mau skala prioritas ini masalah jalan. Jalan-jalan ini perlu diprioritaskan. Tapi terlepas dari semua itu UMKM juga dipikirkan. Ini yang untuk Gus Yassin, yang Gubernur Pak Lutfi dan Gus Yassin ini juga karena permasalahan di Jawa Tengah adalah sangat kompleks sekali. Kemarin pada waktu debat masalah pupuk, masalah jalan, masalah irigasi, semuanya itu perlu kritikan-kritikan. Untuk kedepannya saya berharap beliau-beliau nanti yang menjabat sekiranya bisa memikirkan masyarakat dan warganya agar ke depan Jawa Tengah ini lebih maju dan lebih baik lagi. Ini Mbak Dina. Baik, terima kasih Bapak Nurul Furqon, sosok yang selalu menjadi idola kami, idola masyarakat Kabupaten Jepara, Kudus, dan juga Demak. Di sini tentunya banyak strategi-strategi untuk kedepannya agar semuanya bisa semakin maju, semuanya bisa semakin berjalan sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa Bapak? Ya, mungkin yang contoh tidak hanya saya saja, banyak tokoh-tokoh yang perlu contoh. Contohnya untuk di Jepara itu beliaunya Pak Marzuki, itu sebagai tokoh, benar-benar tokoh masyarakat khususnya yang ada di Jepara. Kalau saya secara pribadi, intinya kita pendekatan pada masyarakat. Kita harus saling komunikasi pada masyarakat. Memang kalau kita mendengar semuanya apa yang dikatakan masyarakat, kadang-kadang kuping kita itu terasa panas, hati kita terasa sakit, tapi tidak apa-apa. Ya, rupanya kita harus melakukan pendekatan pada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Semuanya pasti siapapun pejabatnya di masyarakat tidak akan direspon dengan baik. Kadang-kadang ada titik-titik lemah yang akan disampaikan, tapi kita terima dengan baik. Bagaimana kita mengaplikasikan ke depan, terutama ini mungkin itu kalau di Jepara tadi yang saya sampaikan tadi, untuk keluar masyarakat yang UMKM itu kurang ini, kurang itu, kurang ada pelatihan itu, terus nanti yang di jalan juga sama seperti itu. Wah, ternyata Bupati ini masalah jalan masih tetap jelek, itu juga ada problem, pasti itu ada. Tapi semuanya itu kita tampung. Bagaimana kita mengaplikasikan ke depan supaya khususnya yang untuk Jepara ini bagaimana lebih baik dan lebih maju lagi. Bapak sebagai tokoh dari Partai P3 di Provinsi Jawa Tengah dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tentunya kader Bapak ini sangat banyak sekali. Tentunya ada himbauan, harapan, dan juga saran-saran untuk para kader P3, terutama di Dapil Jepara, Kudus, dan Demak,
untuk kemajuan bersama, kemajuan Partai P3 ke depan, Bapak, seperti apa? Ini terus terang aja, kalau Jawa Tengah kita kan saat di dapil 3, Mbak ya, yang mestinya saya selalu berkomunikasi adalah Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Secara otomatis terus terang aja, saya berharap untuk semua kader P3 untuk semangat, apalagi kalau ini dari P3, saya berharap untuk P3 ini ke depan lebih maju lagi. Jangan sampai P3 khususnya ada Jepara ini sudah mendapat 10 kursi. Ini suatu kebanggaan bagi kita sendiri, bagi saya terutama. Ini karena di daerah lain, terutama di pusat, P3 sangat buruk. Tapi untuk Jepara ini beda. Di Jepara itu kursinya alhamdulillah masih tetap. Biarpun di salah satu dapil kita bergerak, tapi di dapil lain kita mendapat kursi lebih. Dan akhirnya kita mendapat 10 kursi. Yang patut dibanggakan lagi, ketiganya di dapil ini calonnya adalah cewek semua, yang jadi cewek semua. Itu kebanggaan bagi kita. Ini berharap kita istilahnya masyarakat di Jepara ini, saya berharap ini berkesinambungan, bergotong royong, saling memberi masukan. Saat kita ada kekurangan, ya kita sampaikan saja. Nanti kita akan berusaha berbenah untuk bagaimanapun P3 ke depan ini lebih baik lagi. Kalau kita melihat sosok Bapak Nurul Furqon sebagai latar belakang sosok seorang pengusaha yang mempunyai tambak garam di daerah Kedung Malang, daerah kelahiran Bapak Nurul Furqon, di sini tentunya banyak sekali keinginan-keinginan untuk ke depan semakin membangun tambak garam di daerah Kedung Malang. Seperti apa ke depannya, Bapak? Ini kita tadi sudah bicara masalah UMKM, masalah ukir, tapi satu sisi di Jepara ada masyarakat tambak. Itu sekitar di daerah Kedung, itu daerah pesisir, itu ada petani garam. Pikirannya juga nanti Mas Wibit dan Gus Hajar untuk memikirkan kalau masalah tambak garam ini infrastruktur supaya lebih bagus lagi. Memang alhamdulillah saat ini jalan di situ itu sudah sangat bagus. Tapi karena yang masuk sekarang adalah truk terbesar, ini mohon diatur biar jalan di sekitar situ tidak timbul kerusakan atau cepat rusak. Ini mohon diatur bagaimana biar ke depan petani garam ini lebih terayomi. Istilahnya kalau jalan bagus, sarana prasarannya itu bagus, harga garam otomatis akan naik. Dan itu tidak hanya garam, juga masalah tambak-tambak yang ada bandeng, ada udang, itu di situ juga banyak sekali. Mungkin ini juga perlu dipikirkan. Jangan sampai hanya faktor-faktor furniture, terus UMKM, tapi juga masyarakat tambak juga dipikirkan juga. Ini karena Nyun Sewu, ini termasuk daerah saya, bagaimana juga mau tidak mau, saya harus ikut memakmurkan masyarakat di sekitar situ. Alhamdulillah, baik Bapak, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua membangun Kota Jepara, membangun Provinsi Jawa Tengah atas apa yang bisa Bapak sampaikan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kiranya Bapak Nurul Furqon bernyanyi untuk menghibur kita semua sebagai sang inspirator dan bisa menginspirasi kita semua. Berkenan je Bapak, suwun. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi,
tak akan